Nih ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi yang membangkitkan orang yang datang kepada Yesus itu pada akhir zaman adalah Yesus sendiri, kan? Jadi kalau datang pada Yesus, ya kan? Oke, artinya dia mengenal Yesus. Ya, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah Bapa, berarti kan maksudnya. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima perjanjian dari Bapa, pengajaran dari Bapa nih, ya, datang kepadaku. Ini Yesus sendiri yang ngomong, pengajaran dari Bapa. Mereka semua akan diajar oleh Allah, maksudnya Bapa, karena dijelaskan di sini, ya. Jadi Allah itu tidak selalu Bapa, tetapi di dalam ayat ini sendiri itu langsung dijelaskan, kan. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, datang kepada Yesus. Menarik, ayat 46-nya bilang apa? Hal ini tidak berarti, jadi dijelaskan benar ya, hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa gitu. Walaupun dibilang menerima pengajaran dari Bapa gitu kan. Jadi Yesus bilang tidak berarti ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah gitu ya. Dialah yang telah melihat Bapa. Nah, siapa yang datang dari Allah itu? Hmm, Tuhan Yesus. Yesus. iya kan? Yohanes 3 ayat 16 kan. Yohanes 3 ayat 16 ini kan. Hmm. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Ya, anaknya yang tunggal. Tapi ada ayat yang lebih jelas dari ini sebenarnya, teman-teman. Jadi mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Itu nanti bisa dicari itu. Tapi intinya gitu. Jadi hanya dia yang datang dari Allah, yaitu Allah mengutus anaknya itu, dialah yang melihat, ya, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi menarik. Dialah yang telah melihat Bapa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini pertama ini Yohanes tapi yang menulis ini. Nah, dalam perspektif Yohanes, ya, dalam perspektif Yohanes, saudara, itu ada ini, ada ayat ini. Yohanes bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan apa? Kita telah melihat kemuliaan. Kemuliaan apa ininya di sini? Ya firman dong. Tuh firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kan ini jelas-jelas ya. Kalau kita bilang A itu adalah manusia dan diam di antara kita, maka kita telah melihat kemuliaan A. Kan gitu kan? Jelas kan? Jadi kemuliaan daripada firman itu. Nah, kalau saudara lihat di satu ayat satu, pada mulanya firman-firman itu dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam bahasa aslinya teman-teman, itu sebenarnya di sini ditulis kai theos en hologos. Kai theos en hologos. Dan Allah itu adalah firman. En hologos. Jadi ini kebalik nih. Harusnya terjemahan ini itu Allah itu adalah firman gitu. Dalam bahasa Yunaninya itu kai, ya, dan ya kai, theos en hologos. Jadi theos en hologos, ya, the God was word gitu. The God was word. Allah itu adalah firman. Nah, firman ini telah menjadi manusia. Ini dalam terjemahan yang lebih asli ini, sars 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 egeneto atau SARS genomai. Jadi firman itu dikenakan dalam SARS, dalam daging. Nah, dan kita telah melihat kemuliaannya itu. Nah, makanya jadi nyambung kan bahwa
Bahwa apa? Nah, terus ini telah melihat kemuliaannya. Dan apa katanya? Kemuliaannya itu, ini kata diberikan kepadanya ini tidak ada dalam bahasa aslinya, ya. Kemuliaannya itu dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang ada pada gitu, yang ada pada anak tunggal Bapa gitu. Nah, siapa ini anak tunggal Bapa ini? Ya, kan Yohanes 3 ayat 16 tadi kan, ya, telah mengaruniakan anak tunggal, ya, anaknya yang tunggal kan gitu. Ya, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, ini anak tunggal Bapa siapa? Yesus. Jadi apa? Ada kemuliaan daripada firman itu yang terlihat pada Yesus, pada anak tunggal dan anak tunggal ini. Jadi kalau kita melihat di mana kata Yesus yang mengandung Yesus dalam Yohanes 1 ini, ya. Ya di sini, kan? Gini, anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa kalau kita cek, ya ini menurut dia ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal kan gitu. Ya. Nah, jadi anak tunggalnya ini kita telah melihat kemuliaan ini, gitu, kemuliaan itu pada anak tunggalnya. Jadi kalau sampai, gitu ya, ya, jadi kemuliaan apa? Kemuliaan daripada firman itu, dan firman itu dikatakan Allah itu adalah firman, Allahnya yang adalah firman, gitu ya, Allahnya yang adalah firman. Kalau teman-teman ini biar kita ini ya, view zoom out, view zoom out. Oke. Teman-teman lihat John first John 14. Oke, kita lihat yang ayat satunya ya. Gini, menurut saya gini akan lebih asik gitu. Nah, saudara lihat ya. Jadi lama-lama nih teman-teman tuh mendasar sekali gitu. Nih, saudara lihat ya. God was the word kan gitu. Allah adalah firman. Yang ngerti bahasa Inggris kan nih. Allah adalah firman. Theos and hologos kan. Theos and hologos. Jadi bukan firman dan firman itu adalah Allah, bukan. God was the word, ya. Theos and hologos. Ya, ini nih yang kita bahas ini kan. Nih, ya, ini. Jadi harusnya itu Allah itu adalah firman. Nah, Allah itu adalah firman. Jadi firman ini adalah firman Allah sebenarnya. Ya kan? Dikenakan dalam daging. Ini bukan manusia sebenarnya ini. Ini adalah sarx, daging. Gitu. Gitu kan? Makanya kita setiap hari itu berjuang untuk apa? Hidupku menggenapi firman-Mu. Waktu kita nyanyi lagu itu maknanya udah lebih dalam dan agak-agak berat kan? Agak berat gitu. Kan? Hidupku menggenapi firman-Mu. Artinya apa? Dagingku, gitu kan? Dagingku mengenakan firman-Mu. Yohanes 1 ayat 14. Jadi tahu kan? Jadi lagu itu benar-benar ada ayatnya. Ya kan? Ya. Nah, kalau firman itu kemudian telah dikenakan gitu ya pada daging, maka akan kelihatan kemuliaannya. Ini nyambung dengan kemuliaan, nanti nyambung dengan sempurna, ya. Akan nyambung, akan nyambung nih saudara dengan kemuliaan itu ya. Jadi kita telah melihat kemuliaan dari apa? Dari firman yang dikenakan pada daging. Dan itu kemuliaannya dilihat pada anak tunggal Bapa. Sehingga apa? Anak tunggal Bapa itu dialah yang menyatakan Bapa. Nah, saya sekarang tanya, apanya yang dinyatakan oleh anak tunggal? Kan dikatakan Yohanes 1 ayat 14, dan anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pengertiannya itu bisa ada dua. Pertama, oh, anak tunggal Bapa ini itu 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 adalah
eh, itu adalah eh, ini manifestasi langsung daripada Bapa. Itu pertama tuh, ya kan? Dan kamu telah melihat kemuliaannya. Nah, itu bisa berarti, oh, anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa ini, ya, itu benar-benar adalah eh, perwujudan, perwujudan, atau eh, dalam bahasa Latin itu inkarne, inkarnasinya, betul. Itu jadi Bapak itu jadi muncul dalam bentuk anak tunggal, ya. Dan kamu telah melihat kemuliaannya. Itu kan bisa pertama gitu tuh. Orang bisa begitu tuh berpengertian itu. Atau kedua, ada gambaran dari Bapak itu yang kemudian kita bisa lihat di anak tunggalnya ini, gitu. Ada gambaran dari Bapa itu yang kita bisa lihat dalam anak tunggal ini, gitu. Nah, kalau kita lihat dua ini, menurut teman-teman yang mana yang benar? Hmm? Yang mana yang kira-kira benar, yang pertama atau yang kedua? Kedua. Kenapa? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa bukan yang pertama? Ada nggak yang milih yang pertama? Halo? Mohon diulang. Jadi gini, Yohanes 1 ayat 18 itu bilang begini kan, tidak seorang pun telah melihat Allah, telah tidak seorang pun telah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, waktu dibilang dialah yang menyatakannya, jadi anak tunggal ini, dialah yang menyatakannya, itu apa artinya? Apakah berarti bahwa, oh, Bapa itu bermanifestasi, atau wujud anak tunggal ini adalah wujud langsungnya Bapa, gitu. Sehingga kita bisa melihat kemuliaannya itu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah ada esensi kehadirannya Bapa yang kemudian dapat ditunjukkan atau dimanifestasikan oleh anak tunggal ini. Jelas nggak? Jelas, Pak. Yang kedua, Pak. Hmm. Kenapa yang kedua? Kenapa bukan yang pertama? Hmm? Ya, Pak. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Jadi Oke, Kristus itu hadir. jawabannya. Jadi itu jawabannya. Pegang itu kuat-kuat ya. Itu adalah namanya esensi. Esensi. Ini Andre di sini. Itu adalah esensi itu. Ingat nih. Jadi supaya gini kan, kadang-kadang kalau kita ngomong-ngomong gitu ya, ngomong-ngomong santai aja ya, santai. Kalau kita, jadi saudara refresh sendiri aja. Karena ini semua cerita kita di sini ya direkam sih di YouTube. Tapi dan itu juga punya makna. Satu hari nanti mungkin ada orang yang dengar. Tapi bagi saya dan saudara itu jauh lebih berharga dari itu. Jauh lebih berharga, ya. Jauh lebih berharga. Itu kau bisa bawa ketika aku tidak ada. Kau bisa bawa ketika Pak Tadus atau Pak Lepri nggak ada. Kau bisa bawa ketika tidak ada seorang pun yang bersama dengan Anda. Gitu. Itu akan benar-benar seperti Yohanes 55 ayat yang ke-11. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia,
tetapi dia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Gitu. Hari depan yang penuh harapan. Kok bisa pegang itu? Ya. Mungkin kita di sini semua sudah meninggal, tapi teman-teman ada yang umur 93 misalnya. Misalnya saja. Ya kan? Itu yang pasti tidak mungkin saya, tidak mungkin Pak Tadus, tidak mungkin Pak Lepri. Ya kan? Tidak mungkin Pak Dani lah paling. Tidak mungkin Ko Afi juga. Ko Afi ada nggak sih? Nggak mungkin. Mungkin salah satu yang paling muda di sini gitu. Mungkin Rida gitu. Mungkin Rida. Umur 93. Tidak ada lagi. Dia Rida duduk-duduk. Bilang, saya ingat-ingat ya. Zoom itu 70 tahun yang lalu ya. Gitu misalnya kan. Gitu. Dan Zoom itu mungkin udah nggak ada juga. Mungkin udah ganti jadi apa ses gitu ya. Bukan Zoom lagi. Tapi firman itu dia tidak pernah berubah. Gitu. Nah, itu yang rindu nih, teman-teman. Saya sebenarnya tadi berangkat dari poin itu ya. Gimana tuh supaya firman itu benar-benar memiliki dunamos. Dunamos. Dunamos itu adalah kekuatan kekuasaannya. Ayat itu bisa kita lihat dalam Efesus 1 ayat 19. Jadi Allah itu ada esensinya, ada energinya. Gitu. Ya, energi ini adalah kuasa. Energi itu kuasa, power. Power, energi itu power. Kalau bisa diterjemahkan kuasa. Atau bisa diterjemahkan kekuatan, power. Jadi, ketika dikatakan bahwa kemuliaan Allah itu menghiasi katanya ya, langit, di atas langit gitu. Semesta ini, itu adalah kekuatannya. Itu adalah powernya, itu adalah energinya. Tapi tapi itu tidak berarti bahwa Allah ada di mana-mana. Itu hati-hati dengan kata itu ya. Allah ada di mana-mana. Itu Allah ada di mana-mana itu paham panteisme ya. Pante. Pan itu banyak. Theo, banyak theo. Banyak Allah gitu. Panteisme. Jadi paham mengenai banyak Allah karena Allah ada di mana-mana. Itu orang-orang yang uh, liberal gitu. Ya, saya nggak pergi ke gereja karena Allah di sini pakai lagu lagi, ya bela diri gitu, excuse bisa gitu kan. Nah, kalau kita ngomong begitu, kita nggak pernah dekat dengan Allah yang disebut Bapa itu, nggak akan pernah. Contoh gini, Pak Tadus yang saya ditanya, Pak Tadus, kenal Pak Jokowi? Oh iya, tiap hari di TV kita juga sering dengar itu dia ngomong. Sampai Pak Tadus berlagak udah kenal, berlagak udah jabat tangan dari gaya bahasanya. Jadi orang dalam hatinya nggak sejahtera ngomongnya. Karena dia tahu persis bahwa, aduh nomor HP Pak Jokowi saja nggak punya, nggak mungkin ngomong. Tapi bisa berlagak tahu gitu. Nah itu orang bisa begitu. Karena Allah di mana-mana. Kita nggak harus datang ke atau kita nggak harus berdoa, kita nggak harus cari Tuhan. Gitu. Yang penting hati kita seperti nyambung begitu. Ya itu mirip-mirip orang kayak gitu. Mirip. Oh itu. Ya Pak Jokowi kita kenal gitu. Kita kenal. Oh, dia baik gitu. Kalau dia baik itu seolah-olah nanti ceritakan bahwa dia dekat padahal enggak. Ketemu aja tidak pernah, ngomong tidak pernah. Itu bayangkan nggak keadaan kayak gitu. Mirip-mirip kayak gitu. Nah itu dia sedang menjelaskan mengenai energi atau atau kekuatannya, powernya, kekuasaannya. Jadi ingat ya saudara ya, eksistensi atau keberadaannya Allah itu memang ada dua gitu. Yang satu adalah esensinya. Yang satu lagi adalah energinya atau kekuatannya, powernya. Itu ya Efesus 1 ayat 19 kan, kekuatan kekuasaannya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, itu salah satu contoh tuh. Allah tuh hadir membangkitkan. Tapi esensinya apa? Yang Henry tadi sebut. Dia tidak kelihatan. Ayatnya di mana? Tidak seorang pun manusia yang dapat melihat Allah. 1 Timotius 3 ayat 16. Hmm? Satu
Timotius Satu apa? 1 Timotius 6 ayat 16 kalau tidak salah. 3 ayat 16. Masih kesalah kitab. Betul, betul, betul. 1 Tim 1:16 ya. Betul ya? Dia penguasa satu-satunya ya. 6 ayat 16. 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Coba baca ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi, aduh, banyak hal yang bisa dijelaskan di situ ya. Ada dua paling nggak, ada dua. Ada dua ya. Pertama itu lihat ya, dia tidak takluk kepada maut. Jadi memang tidak pernah mati. Oke, Bapa itu kan pernah mati ya. Kalau dibilang pernah mati itu nggak mungkin kan. Kebayang kalau dia pada saat mati ya. Terus siapa yang jadi Tuhan? Jadi aneh-aneh juga ya. Ini sebenarnya menarik loh saudara, menarik sekali. Menurut saya ini penting untuk kita pahami gitu. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana keberadaannya itu dapat kita eh, keberadaannya itu diam di antara kita. Itu Yohanes 1:14 tadi pakai kata itu loh ya. Skenoo, skenoo. Tahu saudara tahu ini ya, Shekinah, Shekinah. Shekinah gitu. Itu dari kata skenoo itu. Itu artinya eh, eh, itu artinya berdiam atau bertabernakel. Itu artinya bertabernakel. Itu tabernakel itu berdiam. Skenoo atau Shekinah, Shekinah gitu. Shekinah, kemuliaan. Shekinah. Shekinah itu berdiam. Shekinah, skenoo gitu. Itu bagaimana supaya ke keberadaannya Allah itu berdiam di antara kita, dan itu bukan esensinya, tapi energinya atau kekuatannya atau powernya atau kekuasaannya itu yang berdiam. Ini di alam semesta itu orang bisa lihat, luar biasa ya. Nah, itu adalah energinya ilahi Allah. Tapi esensinya dia itu tidak pernah ya, dia itu berdiam di dalam terang yang tak terhampiri. Dia itu tak terhampiri gitu. Gitu ya. Nah, tetapi dari sisi itu, saudara, jadi kita pahami itu dulu ya, kita pahami itu. Tidak seorang pun telah melihat Allah, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun. Yohanes Pembaptis bilang begitu, dan kemudian Yesus juga ngomong begitu. Kita konfirmasi ulang ya. Jadi Yesus sendiri juga yang ngomong nih teman-teman. Jadi Yohanes 1:18 itu Rasul Yohanes yang ngomong kan, tidak seorang pun telah melihat Allah. Terus Yesus yang ngomong gini, mana yang tadi? Nih, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Oke? Nari ya. Jadi Yesus yang bilang bahwa tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Paulus cuman ulang tuh ayat itu. Coba Paulus belajar dari mana? Dia belajar dari rasul yang lain. Karena kita jangan, dari Allah, gimana? Kan dia pasti belajar dari rasul yang lain, toh? Rasul yang lain. Gitu. Nah, rasul yang lain menulis kan. Jadi kitab-kitab Injil kan ini ditulis di tahun-tahun 50-60, kecuali yang Injil Yohanes di tahun 90 ya. 60 juga ya, Wahyu yang 90. Jadi semua di abad sebelum tahun 100. Rasul Yohanes itu belajar dari situ kan, gitu. Jadi esensi Allah itu tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tapi energinya, kekuatan kekuasaannya itu hadir.
hadir di tengah-tengah kita. Makanya keberadaan Allah itu ada dua kan. Karena gini teman-teman, kan kita sering banget kan merasa menikmati akan keberadaannya dia kan. Kita bisa nikmati kan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa penuh hiku. Saudara rasa nggak? Saya tanya nih, siapa yang bisa rasa? Boleh lambaikan tangan. Iya, kita bisa rasa loh. Saya pribadi, kalau saudara tidak, saya pribadi, Pak Tadus angkat tangan kan, Pak Lepri angkat tangan. Jadi kita rasa loh, waktu kita bilang kekudusanmu Bapa, itu tangan bergetar loh teman-teman, gitu, kan gitu. Kita rasa itu, dan itu salah satu keberadaannya, yaitu energinya atau kekuatannya, powernya atau kekuasaannya, dunamosnya itu hadir, gitu. Itu betul begitu. Nah, tetapi apakah Allah ada di sini? Ya, keberadaannya sebagai kekuatan kekuasaannya hadir, tapi esensinya enggak, gitu. Karena Yesus bilang hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang dapat melihat Bapa, gitu. Paulus bilang tidak seorang pun dapat melihat, Rasul Yohanes bilang tidak ada seorang pun yang uh, dapat melihat Allah, ya. Kenapa? Dia di dalam terang yang tak terhampiri. Di sini, di dalam kemah yang sementara ini, saudara, itu ada tatanannya, gitu. Ada tatanannya. Di mana Allah yang di terang yang tak terhampiri, di mana kemuliaan itu adalah bersumber dari situ. Makanya 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah, memang dari situ, dari terang yang tak terhampiri, yang luar biasa. Makanya ada Yerusalem baru, itu adalah kota yang penuh kemuliaan. Memang di situ, asalnya dari situ. Jadi hati kita ini terbagi, memang terbagi itu, saudara, terbagi. Ada kerinduan untuk ke sana, itu manusia batinnya saya dan saudara. Itu rindu banget untuk menyatu ke sana. Karena di situ kemistrinya tuh, kemistrinya di situ. Tapi dia masih diikat oleh kemah yang sementara ada di sini, gitu. Nah, tapi ketika ada di sini, Allah di sini, dia juga di sini. Don't worry, be happy, be joyful, bersukacitalah. Karena dia juga hadir di sini di dalam apa? Di dalam keberadaannya sebagai kekuatannya, kekuasaannya, dia hadir di sini, gitu. Makanya Yohanes 1:14 katakan diam di antara kita. Itu apanya tuh? Firman-Nya diam di antara kita itu. Sementara kita sedang menanti. Jadi kemarin ada teman-teman yang nanya, sekarang lagi kegiatan apa? Saya bilang, ya sedang menanti untuk dijemput, gitu. Ya, kebayang saya tuh refleks sekali ya, padahal orang yang nanya itu keluarga ya, gitu ya. Harusnya kan jawab yang serius, no? Tapi refleks begitu, gitu. Sedang menanti yang mau menjemput, gitu. Tapi luar biasa, semua suasana langsung mengerti, gitu. Langsung mengerti, ya. Langsung mengerti yang saya maksudkan apa. Jadi kita itu harus selalu hidup di dalam itu. Nah, tetapi ada sesuatu yang menarik, saudara. Saya mau bawa saudara masuk lebih dalam, ya, masuk lebih dalam. Jadi Allah itu, ya, jadi kita benar-benar harus mengerti, mengenali ya. Kita harus mengenali, saudara, mengenali. Bapak itu di sana, ya. Bapak itu di sana. Kalau Bapak itu di sana, rumahmu ada di mana? Di sana, ya, di sana, ya, di sana, ya. Rindu pulang rumah, ya gitu. Memang kita tuh coba hati orang rindu pulang rumah. Masa ada teman-teman di sini yang rindu pulang ke rumah saya? Nggak ada kan? Pasti pulang ke rumah sendiri tuh, gitu. Nah, ya, dalam perspektif rohani kita rindu pulang ke rumah kita,
rumah batiniah kita yang sesungguhnya. Pasti begitu. Nah, saudara, saudara, tetapi di sisi yang lain, kita itu eh, terikat di dalam rumah yang sementara di sini, terikat gitu. Dua hal ini benar-benar kita harus dudukkan dengan rapi di dalam cakrawala berpikir kita gitu. Kalau saudara terus terus ingin memahami itu, maka di ruang hati saya dan saudara itu memiliki kedamaian yang luar biasa. Jadi bisa berdamai dengan semua keadaan gitu. Karena apa? Memahami tatanan itu gitu. Tatanan itu dipahami. Oh, iya ya. Rumahku di sana. Sekarang aku di rumah yang sementara gitu. Nah, saudara, ada yang menarik di situ. Saudara perhatikan. Gimana supaya aku pasti ke rumahku yang di sana ya? Bagaimana caranya? Supaya aku pasti ke rumahku yang di sana. Saya itu pada saat baca ayat tadi itu, uh, Yohanes uh, 1 ayat 18 tadi katakan itu begini. Uh, tetapi, oh bukan tetapi ya. Oh, betul, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bukan. Kita lihat ayat 46 lebih mantap lagi. Ayat 46. Nih, saudara lihat, perhatiin. Ini perhatiin ya. Jadi hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Ya, dialah yang telah melihat Bapa. Let's talking about this, ya. Ada orang rupanya yang telah melihat Bapa. Ini adalah anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Dia telah menyatakannya. Saudara berhati-hati mendengar ini loh, saudara. Karena di sini itu gairah menjadi sempurna itu timbul. Bergetar. Dia bergetar di situ. Ketika saudara membaca bahwa hanya dia yang datang dari Allah, dia yang telah melihat Bapa. Jadi ada yang bisa melihat Bapa. Jadi saudara bisa pastikan ya, pada saat Yesus itu duduk di uh, sebelah kanan Bapa di surga, itu berarti dia bisa lihat Bapa. Nah, ya betul ya, gitu ya. Nah, uh, 1 Timotius 6 ayat 16 bilang tidak seorang pun manusia yang dapat melihat Allah, kan gitu. Tidak seorang pun manusia dapat melihat. Saudara, menarik di sini ya. Tubuh manusia itu ada tubuh jasmania, ada tubuh rohania. Ada tubuh jasmania, tubuh rohania. Dan kemudian dia punya tubuh yang fana atau tubuh yang hina ini, ya, atau tubuh duniawi, dan ada tubuh surgawi. Oke, saya ulang ya. Tubuh jasmania dan tubuh rohania. Tubuh duniawi, tubuh surgawi. Ya, 1 Korintus 15 kita udah bahas itu ya. Ini penting sekali kata-kata ini. Yesus berkata, ketika dia dalam tubuh surgawi atau tubuh rohania, dia berkata, lihatlah, aku ini bukan hantu. Aku punya tulang dan aku punya daging. Tapi tulang dan dagingnya adalah tubuh surgawi atau tubuh rohania. Itu dapat melihat Bapa. Saudara, itulah tubuh yang mulia. Makanya nih saudara, kita ya sedang menantikan ya juru selamat kita.
untuk mengubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kalau tubuh saya dan saudara diubah, yaitu dari tubuh fana, tubuh hina, tubuh duniawi, tubuh jasmania, menjadi tubuh surgawi, tubuh rohania, atau itulah tubuh mulia, ya seperti Yesus melihat Bapa. Karena ada banyak pertanyaan gitu. Katanya kemah Allah itu turun, Wahyu 21 kan, dan berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan Allah katanya akan menjadi, dan dia akan menjadi Allahnya, ya Bapa itu, dan Bapa akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi umat. Di Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, dan dia akan menjadi Bapanya, dan mereka akan menjadi anaknya, Bapa dan anak. Mereka tinggal di antara. Saudara bisa kebayang nggak tinggal bersama-sama tadi, tapi kita nggak lihat? Menyeramkan itu kan? Menyeramkan pasti. Asik nggak? Boro-boro asik. Penuh sukacita nggak? Enggak kan? Ya, yang ada adalah menyeramkan. Coba, saya tinggal di rumahnya Pak Tadus, tapi Pak Tadus nggak bisa lihat saya. Itu Pak Hens mending jangan, ya gitu ya. Mending saya tahu bahwa Bapak tidak ada di sini daripada Bapak ada di sini tapi tak bisa saya lihat. Ini saya coba bawa konteks itu sebenarnya. Nah, itu tidak akan semenyeramkan itu di sana. Ya. Di sana tuh rumah kita itu ya rumah di mana kita bisa feel at home, ya rasa rumah kita artinya apa? Enjoy, ya, ya sukacita di situ, ya ada sukacita, ya di situ ada joyful, di situ ada joyful, gitu. Dan itu asik pastinya. Ya, itu pasti saudara ya. Itu pasti seperti itulah yang dimaksudkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 itu. Bahwa satu hari nanti kita akan menjadi anak-anak Allah yang menjadi sama seperti dia, bukan serupa. Sama seperti dia. Apa maksudnya? Tubuh mulia, tubuh surgawi, tubuh rohania. Dan kita dapat melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau saudara menerima itu, kemudian memahami itu, dan melihat itu sebagai apa ya, sebagai kebenaran yang apa, yang yang memiliki kekuatan, maka itu yang Paulus bilang itu melebihi atau melampaui segala-galanya. Gitu. Itu yang jauh lebih besar, lebih besar daripada keadaan ya, keadaan yang kita alami sekarang ini. Coba baca itu 2 Korintus 4 ayat 7 apa 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Iya, Mira. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya, jadi keadaan kita sekarang ini digambarkan dengan karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku baru hadir Natal yang ada lagu itu, ya. Jadi lagu Yesus disalib dan menderita di acara Natal, dan tidak pernah tidak dinyanyiin lagu itu. Ada lagi satu lagu yang selalu dinyanyikan di Natal, itu adalah
Kasih, jumpai aku di sana. Kasih, mati tertikam, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, kan. Kasih jumpai aku di sana. Ya, kasih, jumpai aku di sana. Tapi ada kata-kata yang menarik loh. Kasih, eh, bukan cuman itu loh. Ada yang menarik banget tuh kemarin aku loh. Kasih itu eh, membela aku di sana. Oh, kasih jadi pembelaku. Kebayang saudara rasakan nggak Paulnya? Kasih jadi pembelaku. Jadi sebernoda-nodanya saudara. Kasih jadi pembelaku. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk, ya, kasih memeluk aku di sana. Nah, itu saudara ya. Jadi ada satu dimensi atau tatanan, ada satu tatanan di mana ada rahasia yang sangat besar di situ. Bahwa keadaan kita di dalam tubuh duniawi ini, tubuh fana ini, tubuh hina ini, tubuh jasmania ini. Jadi saudara harus hafal itu ya. Itu keadaannya. Itu tatanan yang benar-benar kita harus, pertama kita harus pahami, dan kemudian kita setiap hari itu, nanti akan saya lanjut ke situ, ya memperkarakan itu setiap hari. Memperkarakan itu setiap hari. Ya. Bahwa tubuh kita ini, sekarang ini, fana, hina, sementara, 3 tambah 2 ya. Jasmania dan duniawi. Ya. Fana, hina, sementara, jasmania, dan duniawi. Itu tubuh kita sekarang ini. Saudara tahu nggak? Itu labelnya atau temanya itu adalah penderitaan. Gitu. Ya kan? Tetapi, ya 2 Korintus 4 ayat 17 tadi katakan apa? Penderitaan sekarang ini, atau keadaan kita di dalam tubuh yang fana sekarang ini, itu tuh, katanya apa? Kalau dibandingkan dengan kemuliaan itu nanti, itu kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Bahkan dikatakan jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan penderitaan itu. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kok jauh lebih besar dan melebihi segala-galanya? Karena apa? 1 Yohanes 3 ayat 2 itu. Ya. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang menjadi sama seperti Dia, memiliki tubuh yang mulia gitu. Ya. Kamu akan menjadi sama seperti Dia, memiliki tubuh yang mulia, tubuh surgawi, tubuh rohania gitu. Dia miliki itu. Dan tubuh itu sama seperti tubuhnya Yesus yang dapat melihat Bapa. Melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itu luar biasa, teman-teman. Ya. Saudara, jadi esensi Allah gitu, yang tak terhampiri, yang manusia tidak dapat melihatnya, yaitu manusia yang ada di dalam tubuh yang fana, yang tubuh yang hina, tubuh duniawi, tubuh jasmania. Itu mengeluh. Nah, yang mengeluh ini siapa? Ada yang tidak mengeluh. Atau dua-duanya mengeluh, tetapi yang satu mengeluh karena penderitaan itu.
Tetapi yang satunya mengeluh karena tidak nyaman di dalam keadaan itu. Kenapa? Siapa ini yang tidak nyaman dalam keadaan ini? Itu orang-orang yang telah mendapat karunia sulung roh, ya kan? Kenapa bisa mendapat karunia sulung roh itu? Dia tidak nyaman. Dia tidak nyaman karena habitatnya itu udah tidak di situ gitu. Kenapa nggak nyaman? Karena apa? Karena habitatnya itu harusnya ada di dalam tubuh yang mulia, yaitu tubuh surgawi, yaitu tubuh rohania. Itulah habitatnya. Itu yang dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 2, dalam keadaannya yang sebenarnya dapat melihat dia. Gitu. Menjadi sama seperti dia, tubuhnya yang mulia. Ya, Filipi 3 ayat 20. Itu kontras yang digambarkan Paulus di 2 Korintus 4 ayat 17. Gitu. Keadaan tatanan sekarang ini yang penuh dengan penderitaan itu, kenapa dikatakan penuh penderitaan? Karena mengeluh. Mengeluh. Ya, Roma 8 ayat 19 ya. Tuh, 23 8:23. Enggak, di ayat 19 itu dikatakan semua makhluk. Semua makhluk. Diawali dengan semua makhluk. Gitu. Jadi semua makhluk, bukan hanya yang punya hak karunia sulung roh. Saudara dan saya yang dimeterai, yang mendengar Injil dan kemudian dimeterai dengan Roh Kudus menurut Efesus 1:45, ya. Kamu itu dimeterai dengan Roh Kudus gitu. Memiliki karunia sulung roh itu mengeluh di dalam hati katanya, di dalam batin itu mengeluh. Karena nggak habitatnya ada di situ gitu. Nah, tetapi yang lain juga mengeluh gitu. Nah, mengeluhnya bisa saja mengeluh karena temanya itu penderitaan kan. Kenapa temanya penderitaan, mengeluh penderitaan? Loh, karena kan semua yang itu jatuh di bawah kutuk, bahkan dikatakan tanah tuh terkutuk. Jadi yang diusahakan juga terkutuk dengan susah payah. Susah payah, onak duri gitu, ya. Semak belukar. Ya, keadaannya memang begitu. Dan yang menarik adalah kesudahannya. Yang menarik kata-kata dia. Kesudahannya itu kebinasaan. Kesudahannya. Saudara, yang menarik itu adalah ini loh, saudara. Waktu yang sementara ini. Ini waktu yang sementara. Kalau Paulus menggambarkannya di 1 Korintus 9 itu ya, dia bilang ini itu adalah emergency time atau waktu darurat. Saya senang tuh. Ini waktu yang sementara, ini waktu yang singkat, ini waktu darurat. Jadi gadis-gadis katanya di situ ya, jangan hendaklah kamu ada di dalam keadaanmu seperti kamu di waktu dipanggil katanya. Gitu. Karena kalau kamu menikah, kamu akan dipusingkan katanya dengan perkara-perkara dunia gitu. Bukan berarti kalau tidak menikah terus tidak dipusingkan perkara dunia. Atau sebaliknya, bukan juga kalau menikah kemudian pasti dipusingkan dengan perkara dunia. Tidak mutlak juga begitu. Ya, makanya Paulus bilang begini, ini bukan aku dapat dari Tuhan, tapi aku memperingatkan. Menarik ya? Kata-katanya sampai dikasih. Ini bukan perintah dari Tuhan, tapi ini aku mengingatkan dari aku Paulus katanya. Ya, kita bisa lihat bahwa ya di situ yang kita bisa ambil ya yang absolut, saudara, ini waktu darurat. Artinya ini waktu darurat, ini waktu sementara, ini waktu yang singkat. Artinya tahu nggak? Singkat itu karena apa yang kita harus selesaikan tuh nggak mudah. Gitu. Ngerti maksud saya? Apa yang harus kita selesaikan dengan diri kita ini tuh nggak mudah. Saudara tahu nggak? Selesai satu, tambah daftar. Ya makanya rohaniwan itu, ya kalau saya coba nalar ya, rohaniwan itu ya mencoba untuk memisahkan diri dari dunia. Ya. Dunia itu ada sistem, gitu ya, supaya tidak larut di dalamnya kan. Gitu. Jadi ada yang tidak menikah, gitu ya. Kemudian ada yang mengkhususkan diri, gitu kan cara-caranya kan. Gitu. Mencoba untuk ceritanya terisolasi kan dari keadaan itu. Tapi dia nggak tahu bahwa dunia itu ada di dirinya sendiri juga.
Karena dunia itu adalah sistem kan, satu eh, satu dinamika, satu dinamika. Dinamika apa? Segala sesuatu yang tidak membawa saudara untuk menikmati dan selalu rindu untuk ketemu dan menikmati kehadiran Tuhan, itu dunia. Itu dunia. Saya suka Yohanes 3:16 itu dalam pemahaman yang lain ya. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka tidak binasa. Ya. Jadi dia mengaruniakan anak yang Tuhan supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya katanya tidak binasa. Ya. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu di dalam keadaan di dalam tidak hanya secara fisik saudara ya, tapi secara non fisik gitu. Segala sesuatu yang tidak membawa saya dan saudara gitu untuk bersahabat dengan Allah. Itu dunia. Artinya apa? Yang membuat saya dan saudara berseteru dengan Allah. Gitu. Itu dunia. Apapun yang membawa saya dan saudara untuk berseteru. Dan saudara tahu nggak? Itu tidak terjadi dengan tatanan yang berjalan menurut hukum tertentu. Ya. Tidak demikian saja. Tetapi ada penguasa di atas hukum itu. Ya, saudara kalau ingat Roma pasal 7 katakan di dalam tubuh kita ini ada hukum-hukum lain. Gitu. Kalau hanya hukum-hukum lain itu, saudara dan saya pasti dengan hikmat dunia, ya, hikmat dunia, dengan motivator-motivator, dengan positive thinking, harusnya bisa. Gitu. Become a wise man, menjadi orang bijaksana. Itu bisa. Karena manusia ini tuh punya elemen ilahi. Elemen ilahi. Dia punya elemen ilahi. Manusia ini. Ada loh manusia-manusia yang become a brilliant man gitu. Ada loh. Saudara lihat saja sampai kita bisa kagum. Itu anak-anak dari Kupang ya. Ya kan? Suruh hitung matematika cepat sekali. Dari mana? Ya, kita mau belajar berapa episode juga ya. Mira disuruh SMA 7 kali belum tentu sama dia kan. Nggak mau juga lah ya SMA 7 kali. Jadi memang ada. Ya ada. Nah, tapi saudara bisa bayangkan nggak? Saudara bisa bayangkan nggak? Bahwa apa? Bahwa dia hanya bisa dia hanya saudara bisa mengendalikan hal-hal yang terkait dengan yang sementara yang kelihatan ini, gitu. Yang sementara yang kelihatan ini. Dia tidak, ya, nih, sekalipun dia paham ataupun dia tidak paham bahwa di dalam hukum-hukum lain itu ada katanya, saudara perhatikan kan? Itu ada, saya sering menyebutnya ini kan, ada intervensi kuasa kegelapan. Nah, itu yang disebut penguasa dunia ini. Nah, penguasa dunia ini juga sama. Kita waktunya singkat, waktunya sudah darurat, sama persis dengan dia. Singkat juga darurat. Gitu. Dia memakai segala sesuatu yang mungkin. Nah, itu semua terdefinisi sebagai dunia. Untuk saya dan saudara itu berseteru dengan Tuhan. Dan kalau saudara baca Roma pasal 7 itu dibilang gini, keinginan daging itu memang bertentangan dengan keinginan roh. Bertentangan. Sehingga Roma pasal 7 itu bilang dikatakan dia berjuang melawan. Dia berjuang melawan. Nah, saudara, itulah kenapa ya Allah Bapa sendiri, ya, Elohim Yahweh ini itu menulis firman-Nya itu di dalam hati dan pikiran. Tapi harus ada caranya kan? Harus ada caranya. Ya, itu nubuatan di kitab Yehezkiel dan Yeremia kan? Ya. Yesaya ya, gitu.
Ya, dinubuatkan supaya apa? Supaya akan ada perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru ini dimeterai dengan, kalau ada perjanjian pasti ada darah. Ini dimeterai dengan darah Yesus. Nah, makanya ketika kamu mendengar kebenaran, kata Efesus 1 kan, mendengar kebenaran, yaitu Injil kerajaan Allah itu, maka kamu dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri, rohnya Bapa sendiri. Itulah yang kemudian skenooh, Shekinah, itu yang berdiam di dalam kita. Itu yang dimaksudkan di Yohanes 1:14. Dan diam di antara kita, diam di dalam manusia nih, diam di dalam tubuh daging, di dalam tubuh. Tubuh mana gitu, ini menarik. Tubuh yang mana? Ya tubuh yang fana, hina, tubuh jasmaniah, tubuh duniawi tadi itu. Dia tuh berdiam di situ, saudara. Dia berdiam. Berdiam di dalam keadaan itu, tatanannya itu masih fana dan hina, tapi dia berdiam di dalam. Saudara perhatikan nggak? Saudara perhatikan nggak? Dia nih berdiam, gunanya untuk apa nih? Gunanya untuk apa? Padahal ini nanti kan tubuh yang hina ini, tubuh fana ini, tubuh duniawi, tubuh jasmania ini, ya, ini kan bakal ditebus, redemption of body kan, Roma 8 ayat 23. Itu kan akan diubah, karena diubah, ya, diubah itu pakai kata metaskematik, artinya itu hanya tersamarkan loh saudara, jadi tersamarkan, tapi jauh tersamar jadi lebih baik, artinya masih mirip, makanya dari sini juga saya intermezzo ya. Kenapa ya waktu Yesus bangkit, kok ada banyak, bukan banyak lah, yang kita tahu itu murid-murid sama dua perempuan tidak langsung mengenali loh. Saudara bisa sadar nggak sih? Apa hidungnya jadi beda, ya kan? Mukanya benar nggak sih? Ya, nggak, saudara bisa realize nggak? Ya, kok bisa ya? Saya tuh sampai sekarang ini baru ngerti. Bener ya, bisa loh, bisa. Karena apa? Dia itu tubuh mulia itu. Itu mulia. Loh, berjalan ke Emmaus. Berjalan tuh jauh dong, berjalan tuh ke Emmaus. Mereka nggak sadar kalau itu dia. Jadi saya jadi bilang, emang ada beda ya. Nah, enggak, saya mau membawa ke diri kita bahwa one day, satu hari, saudara itu tubuhnya jadi tubuh mulia. Makanya menarik juga itu, pakai kata transform, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transform atau metamorfo itu pakai kata yang sama dengan proses ulat jadi kupu-kupu. Di kupu-kupu tidak ada tampang ulat di situ. Tidak ada gambaran ulat di situ. Totally change, berbeda sama sekali. Jesus must be totally different. At least ya. Iya, saya bisa membayangkan kok nggak dikenali gitu loh. Kenapa nggak dikenali? Gitu. Tapi tidak selama-lamanya juga tidak dikenali, saudara. Ada yang menarik gitu. Ada momen-momen tiba-tiba terbukalah mata mereka. Menarik gitu ya. Terbukalah mata mereka dan dia mengatakan, itu dia. Tetapi kemudian dia langsung pergi. Jadi menarik tuh momen itu. Yang saya mau bawa kepada kita hari ini adalah tidak seorang pun telah melihat Allah. Gitu. Yesus katakan hal itu tidak berarti ada manusia, ada orang yang telah melihat Bapa. Tapi anak tunggal Allah itu katanya, dialah yang telah melihat Bapa. Gitu. Dan anak tunggal Allah ini, saudara, itu disebut di 1 Korintus 15 ayat yang ke berapa? 45 atau 54. Dia adalah Adam yang terakhir, yaitu manusia Kristus Yesus. 45 ya. Oke. Ya, manusia Kristus Yesus. Jadi ini merupakan hal yang menggairahkan kita tuh. Ya. Bahwa kita satu hari nanti, sekarang ini kita memang anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak gitu. Belum nyata.
Tapi satu hari nanti ketika dia menyatakan diri dalam kemuliaannya, maka kita akan menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tatanan yang tersingkapkan. Tatanan yang tersingkapkan. Ketika apa? Ya, ini ada menarik ya, materi kalau nggak salah materi minggu lalu ya, tetapi ya minggu lalu ya. Pastor Lepi pernah bahas tuh, kenapa itu ya? Kenapa ahli Taurat itu yang telah sanggup memenuhi perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Allah itu, Yesus berkata satu lagi yang kurang, atau kalau engkau ingin sempurna gitu, ada kan gitu. Nah, saya sudah menemukan jawabannya itu, teman-teman. Dan ya sudah lama ketemu jawabannya, tetapi jawabannya itu ada di mana-mana. Tapi saya akhirnya ketemu jawabannya di 2 Korintus 3 ayat 14 itu. Tepatnya ayat 16. Gitu. Di situ dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Gitu. Jadi ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan. Emang orang pemuda yang kaya itu hatinya tidak berbalik kepada Tuhan? Jawabannya iya. Jelas iya. Bagaimana cara mengujinya? Ketika Yesus katakan, jualah segala milikmu, itu Yesus ikuti dengan kata-kata, supaya engkau memiliki harta di surga. Itu kan Matius pasal 19. Di Matius pasal 6, Yesus ingatkan, Matius 6 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Sama-sama 21. Matius 19 ayat 21 katakan, kalau engkau ingin sempurna, jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada yang miskin, sehingga engkau dapat, supaya engkau memiliki harta di surga. Matius 6:21 bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta jadi masalah dalam hidup saya dan saudara. Harta itu jadi harus diperkarakan. Kenapa, Pak? Karena urusan harta, urusan hati. Rupanya. Urusan harta itu urusannya hati. Sekarang, sudah beberapa tahun terakhir ini, harta saya pindahin ke istri. Sekarang jadi istri yang jadi masalah rupanya. Setelah saya, tapi tidak juga, saudara ya, karena istri saya memiliki dekat dengan kebenaran seperti ini, jadi akhirnya dia tuh walaupun goyang-goyang dikit gitu, tapi nggak tergoncang, saudara, nggak tergoncang, gitu ya. Ya adalah memang ya, tergoyang-goyangan, tapi tidak tergoncang, saudara ya. Nah, itu menarik, saudara. Jadi harta kita apa, saudara? Itu penting sekali. Jadi karena di mana hartamu berada itu, di situ hatimu, udah pasti. Nah, orang yang tidak hatinya berbalik kepada Tuhan, pasti dia transaksional dengan Tuhan. Pasti dia rutinitas atau ritualitas dengan Tuhan. Pasti. Nah, itu maka saya habis khotbahin itu. Jadi mereka itu hanya lahiriah, bukan yang batiniah. Gitu. Jadi terus mereka suka pamer bahwa mereka lakukan itu. Nah, itu ada 3 kriteria yang menjadi ciri khas mereka itu. Satu, mereka sangat taat kepada hukum Taurat tapi hanya bersifat lahiriah. Nah, lalu yang kedua, mereka punya kepercayaan terhadap hal-hal yang lahiriah. Apa itu? Darah mereka sebagai orang Yahudi, bangsa pilihan, maka mereka pasti selamat. Lalu yang ketiga, mereka percaya bahwa berbuat baik itu menyelamatkan mereka. Nah, itu 3 ciri khas yang membuat tidak berkenan masuk. Bahwa kalau hidup keganamu tidak lebih benar dari orang Farisi ahli Taurat ini, kau tidak dapat masuk kerajaan Allah. Nah, itu. Yang menarik gini, Pastor. Sebenarnya semua ini adalah bagaimana mengerti hati Bapa sebenarnya. Karena apakah Bapa yang sama itu? Bapa yang sama. Bapa ini, saudara, Bapa ini namanya Yahweh, Yud-He-Vav-He. Karena Yesus sendiri yang ngomong, Yesus sendiri.
Yesus yang bilang begini kan, di dalam Yohanes pasal 8. Dia katakan, Allah yang kamu sembah itu, Allah yang disembah nenek moyangmu itu, tentang dialah aku berkata. Tentang dialah aku berkata, yaitu Bapa yang mengutus aku, dan aku melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus yang kenalkan sebenarnya, bahwa yang dia sebut, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Yesus yang bilang, itu loh Allah nenek moyangmu, Allah yang kamu sembah. Menarik itu. Yohanes pasal 8, saudara baca. Ya, jadi begitu. Nah, dia ini Allah yang sama, Bapa yang sama, yang menurunkan dekalog atau perintah 10 perintah kepada Musa. Jadi hukum Musa kan, katanya hukum Musa. Di depan Yesus, orang Yahudi bilang hukum Musa. Gitu. Dia yang sama, tapi tahu nggak? Kan karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan. Nah, ini yang membuat ini siapa? Bapa juga. Kenapa kamu menurut Maleakhi 3 ayat 1 akan mengutus Mesias? Mesias itu artinya apa, saudara? Messenger, Messiah. Itu artinya pembawa kabar. Kenapa Messiah, messenger ini kamu nggak terima? Kan Bapa yang utus. Artinya apa? Memang dia tidak berpaling hatinya kepada Bapa, gitu loh maksudnya. Gitu. Makanya dia bilang, yang aku ingini adalah korban. Yang aku ingini adalah belas kasihan, bukan korban persembahan atau korban sembelihan gitu. Dia mau bilang bahwa ini waktunya gitu. Ini waktunya. Waktu di mana aku memeteraikan perjanjian yang baru. Tetapi menarik ya. Orang-orang Yahudi dia tidak kemudian taat gitu kepada Bapa. Dia taat terikat kepada ritualnya itu gitu. Membawa sesuatu kepada transaksional dengan apa? Dengan perintah-perintah itu. Ya. Dengan daftar-daftar itu ya, 613 mitzvot. Ya, mitzvot itu gitu ya. Ya, 10 perintah dan ketentuannya. Ketentuannya ada 613 mitzvotnya, 365 perintah larangan, 248 perintah untuk apa diikuti. Memagari dirinya dengan keadaan itu, dengan semua itu. Kan? Katanya, kamu jangan berhati-hatilah kepada ragi orang Farisi, ragi orang Saduki gitu. Ya. Jadi hal-hal yang apa? Apa namanya? Yang munafik gitu, ya. Munafik itu apa? Yesus tapi ada kata-kata yang munafik. Jadi yang munafik gitu, yang munafik tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati gitu. Tidak sesuai dengan apa yang di dalam hati. Ini mirip dengan kita hari ini, saudara. Makanya saya membawa kepada konteks kita hari ini kan. Banyak ritualitas, banyak rutinitas yang bersifat itu transaksional dengan Tuhan. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Hati berbalik kepada Tuhan. Itu kata-katanya. Dan saudara tahu nggak kata Tuhan di situ bukan kurios sebagai Yesus, tapi kurios sebagai Bapa loh. Di 2 Korintus 3 itu. Di ayat sebelumnya itu, ya, ayat 14 dikatakan, Tuhan adalah roh. Jadi kurios yang adalah roh. Gitu. Jadi itu Bapa itu. Karena kemuliaan itu datangnya dari kurios aja, dari yang ya dari Bapa itu. Ya. Nah itu ya. Nah, saudara, jadi apa? Kita jangan kehilangan kehilangan makna di dalam ini ya, saudara ya, di dalam definisi-definisi itu ya. Saudara harus selalu nangkap ya. Saya selalu membawa kalau hati orang berbalik kepada Tuhan. Nah, hati saudara. Rupanya hati ini kaitannya dengan harta loh, saudara. Harta kita itu ya, harta kita itu bisa orang tua kita. Ada andalan orang tua. Itu ada. Ya kan? Orang yang belum punya apa-apa, yang dia punya orang tua loh, saudara. Ya? Saudara.
Orang yang belum punya apa-apa itu yang dia punya itu orang tua atau kakak atau saudara gitu. Kakak yang kerja di Malaysia gitu. Bisa begitu. Kakak kerja di Turki. Oh, ya banyak tuh saudara. Ya kan penghasil devisa kan saudaranya. Ya, teman-teman kita yang kerja di luar negeri itu kan gitu. Andalannya itu adalah itu hartanya loh saudara. Atau jangan-jangan saudara bilang, "Oh, saya kuliah IP 3,9 kan?" Mungkin ada yang 4. Nah, andalan saya itu. Hati-hati saudara, ya. Hati harus berbalik kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu harus menjadi harta kita gitu. Menjadi kekayaan kita. Tuhan itu harus menjadi satu-satunya itu eh, menjadi harta kita gitu. Yang kita ingini gitu. Yang kita ingini, ya. Supaya hati kita benar-benar berbalik ke situ. Hati kita itu ada di situ. Saudara tahu nggak? Itulah kenapa Yohanes 3 ayat 3 itu. Yohanes 3 ayat 3 itu katakan begini. Orang yang menaruh pengharapannya kepada hal demikian, itu menyucikan diri. Sama seperti dia yang adalah suci. Dia ini tuh Yesus. Saudara, lihat kata-katanya ya. Orang yang menaruh pengharapannya kepada hal demikian tuh. Apa itu? Itu maksudnya adalah menjadi sama seperti dia, menjadi sama seperti dia, dan dapat melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi memang kalau kita mau, kalau kita nih saudara, kalau kita mau menyucikan diri, sama seperti dia yang adalah suci. Itu kata, kalau Bapa itu pakai kata kudus ya. Ya, kuduslah kamu sama seperti dia yang adalah kudus. 1 Petrus 1:16. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 3 bilang, menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Saudara, saya sering menjelaskan kata suci dan kudus ya. Itu pengertiannya bukan hanya memisahkan diri dari dunia. Ingat ya, dunia itu adalah segala sesuatu mengenai perseteruan dengan Bapa. Gitu. Itulah dunia. Itu apapun ya yang membawa engkau berseteru dengan Bapa, artinya tidak bersahabat dengan dia, dengan Bapa, itu adalah dunia gitu. Dan katanya apa? Yakobus 4 ayat 4 ya. Allah mengingini roh yang ada dalam kita dengan sangat Bukan itu, bukan itu. Itu ya katanya yang bersahabat dengan dunia. Adalah perseteruan dengan Allah. Iya. Ya. Orang yang tidak bersahabat dengan Bapa ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya. Jadi persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi persahabatan dengan dunia itu adalah perseteruan. Dan saudara, kalau baca di dalam, saya lupa ya, Filipi kayaknya, Filipi 2 ya, itulah seteru salib itu. Tahu nggak seteru salib itu maksudnya apa? Seteru salib. Aduh, luar biasa dijelaskan di situ. Itu orang hidup yang duniawi, yang disebut seteru salib. Yang Tuhannya adalah perutnya. Tuhannya adalah perutnya. Jadi sebenarnya real, ini perjanjian yang baru itu, di mana Yesus bawa itu mau membawa orang itu bahwa Yesus datang itu untuk membawa kita, memperlihatkan kepada kita melalui kehidupannya bahwa dia itu sungguh-sungguh melakukan apa yang disuruh, yang dia dengarkan dari Bapaknya dan menyelesaikannya gitu. Mendengarkan apa yang diterimanya. Ya, apa yang diterimanya itu firman yang diterimanya dari Bapaknya gitu. Dan kemudian dia menyelesaikannya itu. Gitu. Itu dia kenakan di dalam dirinya loh firman itu. Dalam dirinya. Makanya kita harus menjadi sama seperti dia gitu. Sama seperti dia. Dan orang yang mau sama seperti dia, itu dia sedang menyucikan diri. Jadi saudara tahu nggak? Nah, terakhir ya, 00 nih, 22:00. Jadi kalau kita bilang hidup suci, hidup kudus, itu kamuflase atau ucapan di bibir saja. Kalau kita tidak masuk ke dalam bagaimana Yesus hidup, gitu. Bagaimana Yesus hidup, gitu. Dan Yesus hidup itu, ya, Yesus hidup itu benar-benar dia tidak ini loh saudara.
tidak apa tidak mempertahankan gitu, atau tidak eh, sorry tidak tidak merampas gitu ya, tidak merampas ya satu kedudukan yang lain ya sebagai anak Allah. Itu anak Allah kan, dia adalah anak Allah, walaupun dia dalam rupa Allah, dia tidak eh, dia tidak memiliki keinginan picik gitu, keinginan picik eh, untuk apa untuk apa untuk tidak berjuang apa-apa gitu. Tidak berjuang apa-apa karena dia udah anak Allah gitu. Dia tidak mengambil keadaan untuk untuk merebut gitu, untuk merebut, karena memang itu bukan posisinya gitu. Jadi malah sebaliknya, dia itu menjadi hamba. Hamba itu selalu punya Tuhan. Gitu. Hamba itu selalu punya Tuhan. Tuhan yang dia layani. Ya. Jadi ketika perjanjian baru itu hadir di antara kita gitu, di dalam hidup ini itu, ya, kita selalu dibawa untuk menggumuli hidup kita ini, ya, perjalanan hidup kita ini untuk bisa memahami apa yang Bapak atau apa yang ada di hatinya Bapak gitu. Coba saudara renungkan. Ambil waktu tertentu, baik di dalam kesibukan maupun di dalam keteduhan, ya. Baik di dalam hiruk pikuk maupun keteduhan. Ini tidak berarti bahwa kemudian harus saudara masuk kamar terus terdiam gitu, enggak. Di dalam bahkan hiruk pikuk atau di dalam keteduhan sekalipun, saudara memperkarakan gitu. Selalu punya kepekaan dengan apa yang Bapa mau gitu. Nah, itu selalu bicara mengenai apa? Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi, saudara boleh nyanyiin lagu itu berkali-kali itu dengan satu pemahaman dan pengertian malam hari ini, bahwa ketika firman itu kita kenakan di dalam hidup ini, maka kita akan menjadi sama seperti dia. Ya. Besok saya akan lanjutkan dengan apanya nih yang menjadi sama seperti dia. Kan bukan tubuh yang fana ini toh, gitu. Bukan tubuh yang jasmani ini toh, kan gitu. Nah ya, kita akan lanjut besok mengenai, oh rupanya batinia kita ini justru memiliki kesempatan. Justru memiliki kesempatan. Gitu. Di dalam kemah yang sementara ini justru dia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ada mahkota yang bisa direbut. Gitu. Saudara, itulah gelanggang pertandingan. Itulah apa? Ring tinju nih, saudara. Kalau ring tinju atau apa? Atau apa itu? Atau trek lari gitu ya, untuk satu perlombaan. Ini di dalam kemah yang sementara ini. Nah, besok kita lanjutin ya, saudara ya, bahwa di dalam situlah hati kita itu bisa berbalik kepada Tuhan, ya. Bukan dengan transaksional, ya. Ya, jadi manusia batinnya tuh belum tentu benar juga, saudara. Wah, itu malah lebih berbahaya. Katanya gini kan. Bahkan ya, kamu membunuh orang di dalam hatimu, katanya. Gitu. Ketika apa? Ketika kamu memusuhi dia, kamu membunuh dia dalam, ada perintah jangan membunuh, tetapi katanya apa? Aku berkata kepadamu, kalau kau di dalam hatimu katanya ada sesuatu kepada sahabatmu atau saudaramu, kembalilah dulu, bereskan itu. Itu mau bilang begini, saudara. Bahkan di dalam manusia batinia kita itu harus apa? Harus dibereskan gitu, harus dibereskan. Nah, ini semua itu adalah apa? Perjalanan kepada kesempurnaan. Hanya orang yang sempurna yang bisa menang. Hanya orang yang menang yang dapat memancarkan kemuliaan Allah. Dan mereka yang memancarkan kemuliaan Allah pasti dapat melihat Tuhan. Kenapa? Melihat Bapa. Kenapa? Karena Yesus yang katanya apa? Dan kita telah melihat kemuliaan firman di dalam Yesus yang mengenakan firman. Dialah yang telah melihat Bapa. Itu tubuh mulia. Tubuh surgawi. Tubuh rohani. Itu yang melihat Bapa. Amin. Kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Teruslah Engkau
membekali, singkapkan lebih dalam lagi Tuhan. Rahmat khusus bagi kami masing-masing. Karena Kau menenun kami dan membentuk kami masing-masing di dalam panggilan kami masing-masing. Untuk itu hamba berdoa supaya kami ini juga Kau singkapkan firman itu di dalam dimensi kami masing-masing. Ada yang tua, ada yang muda di sini, ada yang dalam berbagai latar belakang. Engkau adalah penjunan. Kami ini tanah liat. Biarlah di tangan-Mu kami ini dibentuk. Kami ingin Tuhan, supaya manusia batinia kami ini sungguh-sungguh Engkau garap dan Engkau dandani, supaya setiap firman yang boleh kami kenal, kami dengar, kami terus berjuang untuk mengenakannya, untuk memutuskannya, untuk melakukannya, Tuhan. Supaya kami dari hari ke hari, kami mengalami pertumbuhan dari satu tingkat kepada tingkat yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, Tuhan. Sampai pada satu tingkat sesuai dengan kepenuhannya. Yesus Kristus Tuhan, anak tunggal-Mu, yang Engkau telah utus ke dunia ini. Yang karena Dia, karena penderitaannya, kami dapat menikmati kemurahan ini. Kasih karunia ini kami dapat menikmati hubungan ini denganmu. Kami dapat menikmati roh-Mu yang hadir di dalam hati kami, yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran, yang mengajari kami, pimpin kami Roh Kudus, supaya hati kami semakin dibentuk untuk menyenangkan hati Bapa dari hari ke hari. Kami percaya Bapa di sorga tahu apa yang kami perlukan. Untuk itu kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu gelisah, asal kami percaya kepadamu ya Bapa. Percaya kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai pengantara kepadamu, Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam anak tunggal-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Terpujilah Engkau. Saudara yang percaya, yang diberkati, yang bersuka cita, bersama dengan saya katakan amin. Amin.